Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kartika dan rekan saya Ayu Diana Puspasari, Rahmawati, dan Susanti. Kami dari kelompok 5 kelas MN22J. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang menganalisis pasar konsumen dalam manajemen pemasaran. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang memahami pelanggan. Yang pertama, pelanggan adalah orang atau pihak yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam kegiatan ekonomi. Kita sebagai pemasar harus memahami setiap pelanggan. Pemasar yang berhasil mengharuskan perusahaan berhubungan penuh dengan setiap pelanggan. Seorang pemasar harus memperoleh pandangan 360 derajat tentang kehidupan sehari-hari dari konsumen, bahkan perubahan yang terjadi dalam sepanjang hidup mereka. Sehingga produk yang tepat akan dipasarkan ke pelanggan yang tepat dengan cara yang tepat. Selanjutnya ada perilaku konsumen. Kita sebagai pemasar harus memahami perilaku seorang konsumen yang sering disebut dengan istilah consumer behavior, yaitu studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana suatu barang atau jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka, yaitu konsumen. Selanjutnya, ada 3 faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Untuk faktor yang pertama adalah faktor budaya. Yang termasuk ke dalam faktor budaya adalah kelas budaya, subbudaya, dan sosial. Yang kedua, ada faktor sosial. Yang mencangkup ke dalam faktor sosial adalah kelompok referensi, keluarga, peran sosial, dan status konsumen. Yang ketiga, ada faktor pribadi. Faktor pribadi ini terdiri dari usia, tahap dan siklus hidup, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian, dan konsep diri, serta gaya hidup, dan lain-lain. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis pasar konsumen dengan proses psikologi kunci. Apa sih analisis pasar konsumen dengan proses psikologi kunci ini? Analisis pasar konsumen dengan proses psikologi kunci ini merupakan titik awal untuk memahami perilaku konsumen melalui model respon dan rangsangan pemasaran dan lingkungan, memasuki kesadaran konsumen dan sekelompok proses psikologis digabungkan dengan karakteristik konsumen tertentu sehingga menghasilkan pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan akhir pembelian. Dan adapun beberapa ruang lingkup dalam analisis pasar konsumen dengan proses psikologi kunci ini. Yang pertama, ada rangsangan pemasaran, rangsangan lain. Yang ketiga ada psikologi konsumen, karakteristik konsumen, proses keputusan pembelian, dan keputusan pembelian. Rangsangan pemasaran ini contohnya seperti produk dan jasa, harga, distribusi, komunikasi. Nah, yang kedua yaitu ada rangsangan lain, yaitu seperti teknologi, ekonomi, politik, dan budaya. Yang ketiga ada psikologi konsumen seperti persepsi, motivasi, kemudian memori, pembelajaran. Yang keempat ada karakteristik konsumen seperti sosial, budaya, pribadi. Kemudian proses keputusan pembelian ini yaitu mencakup mengenai pengenalan masalah pencarian, informasi, dan evaluasi sehingga menghasilkan pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian. Nah, untuk keputusan pembelian ini tentunya memiliki beberapa pilihan seperti pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyalur, waktu pembelian, jumlah pembelian, dan metode pembayaran. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis pasar konsumen dan motivasi. Dan di sini tentunya ada titik besar yang harus dijelaskan, yaitu mengenai motivasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai motivasi menurut para ahli teori. Seperti yang pertama ada motivasi menurut teori Freud.
Menurut teori Freud, motivasi itu merupakan kebutuhan yang menjadi motif ketika kebutuhan tersebut meningkat sampai tingkat intensitas yang cukup sehingga mendorong kita untuk bertindak. Nah, yang kedua ada motivasi menurut teori Maslow. Yang pertama itu menurut Maslow, teori ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis ini seperti makanan, air, tempat berlindung. Yang kedua, kebutuhan keamanan ini seperti keamanan dan perlindungan. Yang ketiga ada kebutuhan sosial seperti rasa memiliki dan cinta. Keempat, kebutuhan penghargaan diri seperti penghargaan diri, pengakuan, status, dan kebutuhan aktualisasi diri yaitu realisasi diri dan pengembangan. Nah, untuk selanjutnya materi ini akan dilanjut oleh rekan saya yang bernama Ayu. Oke, lanjut slide berikutnya yaitu slide ke-8 tentang persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi merupakan proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Bagaimana kita memandang dunia? Persepsi memiliki peranan penting daripada realita, karena persepsi yang mempengaruhi perilaku aktual konsumen, yaitu terdiri dari 1. Atensi selektif, yaitu proses menyortir sebagian besar rangsangan. Yang kedua, distorsi selektif, yaitu kecenderungan menerjemahkan informasi agar sesuai dengan konsep awal konsumen. Yang ketiga, retensi selektif, yaitu mengingat baik poin dari produk yang disukai dan melupakan poin dari produk pesaing. Yang keempat, persepsi bawah sadar. Lanjut. Selanjutnya yaitu tentang pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran merupakan proses bagi para individu untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembelian dan pemakaian yang mereka terapkan pada perilaku yang akan datang. Pembelajaran berasal dari interaksi, yaitu dorongan, motivasi, rangsangan, pertanda, respon, dan pengetahuan. Pendekatan populer dan pembelajaran adalah teori seperti teori pengkondisian klasik, teori pengkondisian instrumental, teori pembelajaran melalui pengamatan. Baik, selanjutnya ada memori atau penyimpanan. Memori atau penyimpanan dibagi menjadi 2, yaitu ada memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Untuk memori jangka pendek bersifat temporer dan terbatas, dan untuk jangka panjang, sistem yang memungkinkan kita menyimpan informasi untuk jangka waktu yang lama. Kemudian asosiasi merek terdiri dari semua pemikiran, persepsi, perasaan, citra, pengalaman, sikap, kepercayaan, dan lain-lain yang berhubungan dengan merek dan node merek. Kemudian ada proses pembelian konsumen. Yang pertama adalah pengenalan masalah, kemudian pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Slide selanjutnya ada pasca pembelian konsumen. Setelah pembelian produk, konsumen dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menyingkirkan produk untuk sementara. Contohnya, menyewakan produk dan meminjamkan produk. Yang kedua ada menyingkirkan produk untuk selamanya. Contohnya, yang pertama memberikan produk kepada orang lain, kedua menukarkan produk, ketiga menjual produk, dan keempat membuang produk. Dan yang terakhir, mempertahankan produk. Contohnya, menggunakan produk untuk melayani tujuan awal. Yang kedua, mengubah produk untuk melayani tujuan baru. Dan menyimpan produk. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.